Baik, sambil menunggu yang lainnya karena kalau yang tercantum di dalam Google Form itu seharusnya ada 26 partisipan, tapi ini baru masuk 21 dikurangi para host dari RJI ada 3, satu narasumber ada 2, dan satu narasumber berarti ada sekitar 19, 18, 19 ya jumlahnya. Bapak Ibu, saya mulai saja karena uh, saya kenalkan dulu, saya Lydia. Di sini mewakili RJI sebagai pembuka acara aja. Di RJI sudah ada Pak Busro. Pak Busro silakan angkat tangan biar tahu yang mana narasumbernya. Ya. Terus kemudian ada juga Mas Andi yang ada di sana sebagai host dan Pak Arbain juga. Bapak Ibu, ini adalah acara awal sejak kebijakan work from home. Jadi ini pertama kalinya kami mengadakan khusus untuk instansi. Biasanya kami mengadakan tiap hari Sabtu jam 10, itu semuanya boleh masuk. Tapi hari ini khusus untuk instansi UMY dan ini atas permintaan dari UMY sendiri. Maka saya nggak mau berpanjang-panjang, silakan saya langsung berikan mic-nya ke Pak Busro. Pak Busro ini adalah anggota Dewan Pengawas Relawan Jurnal Indonesia dari periode yang sekarang, dan beliau hari ini akan berbagi mengenai DOAJ, indeksasi DOAJ. Silakan Pak Busro. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih RJI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya Busro dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pengelola jurnal juga, pengelola jurnal wawasan. Dan karena sekarang materinya tentang DOAJ, maka dan request, kalau nggak salah requestnya itu langsung setting ya. Betul, Bu Lid? Setting? Sebenarnya permintaan dari Budian kemarin itu langsung teknis. Langsung teknis. Langsung teknis. Cuman pasti ada pembukanya kan materinya, monggo nanti gitu. Langsung ke pertanyaan aja karena kemarin di formnya ada pertanyaan yang saya kumpulkan juga dari form. Jadi dari form itu ada yang mau ditanyakan tentang DOAJ dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau karya itu kan seharian dari jam 8 sampai jam 4, tapi karena ini kita via Zoom, saya bagi secara parsial. Jadi karena dibagi secara parsial maka materinya juga parsial, jadi hanya satu bagian saja. Di dalam lokakarya DOAJ itu bagian pertama itu materi tentang indeksasi DOAJ, terus juga bagian kedua dan ketiga itu indeks internasionalisasi. Ya. Kayak SC, WOS, dan Scopus, tapi yang hari ini khusus DOAJ aja karena hanya 2 jam. Ya. Jadi tergantung pertanyaan ya, Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan di chat langsung. Oke. Bisa ini share screen kelihatan? Sudah kelihatan. Dewa walaupun tingkat menengah tapi dianggap tidak terlalu bermasalah. Walaupun di PAK konon indeksasi DOAJ ini udah mulai dihapus, tapi secara keseluruhan dari tim PAK sendiri itu menganggap bahwa DOAJ itu masih dianggap pengindeks sedang. Nah, banyak orang yang nanya kalau mau indeks DOAJ itu gimana caranya? Yang paling mudah itu meniru. Tiru saja dari indeksasi yang orang sebelumnya yang sudah terindeks. Ini saya udah buatkan link. Link ini silahkan dibuka di browsernya masing-masing. Link ini berisi daftar jurnal-jurnal Indonesia terbaru yang sudah terindeks DOAJ. Jadi yang terbaru. Jadi kalau mau mudah, sebenarnya tinggal nyontek jurnal orang lain yang sebelumnya sudah terindeks DOAJ duluan,
Nah, ini per 1 April berarti baru hari kemarin sudah ada jurnal mekanika yang terindeks DOAJ. Maka kita untuk bisa terindeks DOAJ paling mudah adalah meniru jurnal yang baru saja terindeks DOAJ, itu yang paling mudah. Kalau di jurnal mekanika ini ada kebijakan-kebijakan yang di jurnal kita nggak ada, maka adakanlah kebijakan-kebijakan seperti itu. Itu yang pertama adalah kita harus sadar, kita harus memulai membuat imam, menentukan jurnal imam, agar kita bisa menjadi makmum yang baik. Nah, imamnya ini kan sudah terindeks DOAJ duluan. Jangan yang lama-lama terindeks DOAJ-nya, karena jurnal yang lama itu di DOAJ itu masih ada yang kebijakannya belum ketat seperti sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk DOAJ itu gampang, hanya di titik poin tertentu saja yang harus di-highlight. Misalnya di artikel processing charge, ini biaya publikasi, harus jujur dari awal. Kalau memang ada biaya publikasi, dituliskan ada biaya publikasi. Kalau nggak ada, ya ditulis juga nggak ada. Yang kedua, artikel processing charge, artikel submission charge sama. Yang ketiga adalah jurnal kita itu nggak ada yang delay publikasi, nggak ada yang telat terbit. Misalnya 2017 kok ada terbitan, 2018 kok nggak ada, 2019 ada lagi. Nah, itu bisa menyebabkan ditolak dari pengajuan DOAJ. Jadi pastikan di arsip itu semua penerbitan itu ada. Walaupun telat terbit, itu nggak sampai dicek ini terbitnya sesuai jadwal atau enggak. Tapi yang pasti, kalau sekarang 2020, maka 2018, 19, 17, dan ke bawahnya, dari mulai lahirnya itu memang sudah ada semuanya. Bisa diakses secara open access. Kalau yang sebelumnya belum online, misalnya karena nggak ada, karena dulunya versi print, dinyatakan saja kita mulai online itu sejak edisi kesekian. Nah, itu DOAJ biasanya langsung paham. Berikutnya nanti yang harus dicek adalah editorial code, halaman editorial tim, dan halaman reviewer. Pastikan, nah sambil saya cek mekanika ya, untuk kebijakan-kebijakan yang tadi. Kebijakan pertama tadi, halaman processing charge tadi, kita cek punya mekanika. Share screen-nya kan. Oh ya, sebentar. Munculkah share screen-nya mekanika? Belum, masih Belum. PowerPoint. Gimana caranya nih? Di unshare dulu. Yang atas view option. Oh iya, ini udah bisa. Masih, Bang? Udah. Mekanika. Kita lihat di sini, adakah kebijakan itu? Disimpan di mana nih? Tapi kalau nggak ada di sini, mungkin karena dia linknya disimpannya gini, kita bisa buat sendiri di static page atau ada di payment, itu di OJS 2 itu ada. UMY ini OJS-nya pakai OJS 2. Yang kedua adalah editorial team. Nah, ini yang sering kali menyebabkan ditolak juga. Pastikan nama-namanya ini mengandung memperhatikan tiga kategori. Pertama, memperhatikan kuantitas. Nah, ini jumlahnya sebenarnya sih nggak ada kesepakatan yang jelas minimal berapa orang. Tapi kalau mau agak enak, kalau kita terbit itu 5 artikel, maka ada 5 editor. Kalau sekali terbitnya ada 6 artikel, maka ada 6 editor. Minimal. Lebih banyak, maka lebih ideal lagi. Itu hanya trik saja. Pastikan secara kuantitas itu ada minimal 5. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada
diversitas, yaitu ada keberagaman institusi, tidak semuanya dari institusi yang sama. Karena ini dari UNS masuk, ini dari Saudi, dari Malaysia. Ya, semuanya dari editor-editor ini memiliki keberagaman afiliasi. Ini ada 4 atau 5 afiliasi yang berbeda. Maka ini wajar kalau ini lolos. Berikutnya reviewer. Nah, reviewer ini sering yang jadi ganjalan paling banyak. Reviewer sebenarnya nggak perlu ditampilkan juga nggak masalah kalau kita reviewernya sedikit. Karena kita punya kebijakan blind review sebenarnya. Diumpetin aja. Tapi karena kita terbentur dengan aturan akreditasi yang harus mencantumkan reviewer, biasanya kita cantumkan. Nah, kalau memang mau dicantumkan, maka jumlah reviewernya hati-hati. Harus minimal, nggak ada juga ini ketentuan minimalnya. Tapi kalau mau dihitung-hitung, 2 kali artikel, jumlah artikel yang terbit. Kalau terbitnya ada 5 artikel, sekali terbit maka reviewernya idealnya minimal ada 10 orang. Karena asumsinya satu artikel itu direview oleh 2 orang yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya wajar kalau artikel ini lolos. Dan sama seperti tadi, editor dan reviewer ini harus memperhatikan kuantitas, harus memperhatikan diversitas. Nah, secara diversitas, Brawijaya, ini UNS Surabaya, Telkom Surabaya, itu udah pasti memenuhi diversitas. Oh ya, yang ketiga lupa, kualitas. Memperhatikan kualitas. Kualitas itu artinya editor dan reviewer, ini personilnya menunjukkan adanya jejak pengalaman kepenulisanan, jejak publikasi. Maka baiknya kita cantumkan di sini ada Scopus ID-nya, URL-nya, ada Google Scholar-nya, ada ORCID-nya, dan sebagainya. Biasanya ada yang nanya, gimana kalau orang itu nggak pernah punya publikasi sama sekali? Nggak masalah, sebenarnya yang diinginkan itu, selain dia punya kualitas, itu minimal itu dia orang. Orang itu maksudnya orang beneran, ada orangnya. Maka untuk menunjukkan bahwa seseorang itu ada, maka buatlah CV. Nah, CV-nya kalau memang nggak ada, sama sekali nggak ada ORCID, nggak ada Scopus, nggak ada Google Scholar, buat aja di PDF-kan, unggah di Google Drive, linkkan ke sana. Itu untuk menunjukkan bahwa orang itu nyata, orang itu ada. Karena banyak kasus, di sini mencantumkan nama-nama, tapi nama-nama itu fiktif. Entah orangnya ada ataupun nggak ada. Itu sering ada beberapa nama yang kalau itu dicurigai itu biasanya dikontak langsung. Kalau orangnya, oh ini kasus yang lain, selain nama-nama ini tadi ada 3 hal tadi, kualitas, diversitas, dan kuantitas, diperhatikan juga orang yang kita cantumkan namanya baik di editorial team maupun di reviewer itu sudah bersedia yang bersangkutan. Karena pernah kejadian juga di kami, Doaj itu mengontak langsung email dari nama-nama yang cantum. Biasanya random. Kalau memang orang yang kita cantumkan di sini ternyata tidak merasa bersedia menjadi editor atau menjadi reviewer, biasanya ditolak. Lebih parah lagi, ada beberapa teman di blok semua pengajuan Doaj dari kampus yang bersangkutan. Kembali ke sini, arsip, editorial page, dan review proses. Arsip. Pastikan arsip kita, arsip jurnal kita, semuanya tersedia dan bisa diakses. 19 nomor 1 2020 bahkan sudah terbit. 19 ada 2 nomor sudah terbit, 18 ada 2 nomor juga sudah terbit. Nah, itu arsipnya. Kalau di sini UNY, mohon maaf saya asal buka jurnal dulu saja untuk pembanding saja. Ini sudah DOAJ belum? Sepertinya belum ada logo-logo. Kita cek arsipnya. Nah, berarti ini belum pernah terbit sama sekali. Berarti ini nggak bisa dijadikan contoh dulu.
Kok banyak jurnal yang belum ada isinya? Ditaruh di atas. Saran saya kalau memang join, simpennya paling bawah, enggak orangnya enggak hilang. Apa enggak ini? Iya ya? Afkaruna, kalau Afkaruna saya kenal. Karena satu keilmuan dengan jurnal yang saya kelola. Halo? Ya? Nah, saya apa bisa minta tolong dibukakan contoh untuk Mutiara Medica MMJKK? Oke, ada request Mutiara. Lebih enak kalau sudah diizinkan. Oke, saya jadi yang saya jadikan contoh dari jurnal UMY Mutiara Medica. Nah, ini jurnalnya. Yang pertama tadi ada policy mengenai kebijakan pembayaran. Ini sudah ada artikel processing cost-nya gratis berarti. Oke, sudah bagus. Yang kedua tadi arsip. Ini arsip juga 19 sudah tersedia, 18 sudah tersedia, 17 ini sudah cukup bagus. Bahkan ini dari awal pertama kali terbit sepertinya ini sampai ada 2 page. Ini sudah bagus. Halaman editorial tim. Ada UMY. Ini ada dari Salford. Ada Taiwan. Ini juga sudah memenuhi unsur-unsur yang tadi. Ada kualitas. Coba ada kualitas. Maksud kualitas di sini mencantumkan ini sudah ada juga. Random saja, nanti dicek ulang sama pengelolanya bahwa semua nama itu memang sudah ada. Selain untuk kepentingan doa juga itu nanti terkait langsung juga dengan kepentingan akreditasi. Peer reviewernya juga ini saya yakin lebih dari 10 karena ini banyak banget. Dan ada Gajah Mada, ada dari Muhammadiyah Makassar, Brawijaya ini juga sudah memenuhi. Secara unsur-unsur syarat yang tadi ini sudah memenuhi. Coba saya ke slide sebentar. Di page. Nah, yang berikutnya dicek adalah proses kebijakan reviewnya. Kebijakan proses reviewnya berarti peer review proses. Peer review proses ini sebenarnya menyatakan bahwa kita hanya butuh menyatakan bahwa jurnal yang kita kelola itu ada proses review. Kemudian itu yang pertama, ada proses review. Yang kedua, nyatakan juga jenis dari proses reviewnya. Double blind review, ini jelas, ada ini. Saran ini untuk pengelola jurnal ini, kata ini di bold aja, biar editor Dohaji itu langsung meleknya ke sono. Kalau tadi kan saya dari tadi baca nih, nyari dulu. Mana ini kata yang mau saya cari. Dan ini ya sebenarnya sampai sini pun kebijakan ini cukup. Ini lebih lengkap lagi dengan kebijakan-kebijakan, ada kebijakan similarity check dan lain-lain, ini sudah bagus. Ini udah bisa dianggap memenuhi syarat. Berikutnya setelah slide lagi, benar ini? Sama di sana? Iya, benar, Pak. Oke, kebijakan selanjutnya adalah copyright. Nah, ini yang sering-sering paling banyak ganjel di pengajuan orang ini masalah copyright. Coba saya cek. Pertama, copyright yang harus kita cek itu adalah redaksi kebijakan yang kita milikinya. Nah, biasanya di sini copyright di sini. Kita baca. Dari bacaan ini bahwa copyright adalah
dipegang oleh penulis. Dari sini nggak ada masalah biasanya. Orang itu dari sini pada benar. Mulai masalah ketika dibandingkan dengan halaman-halaman yang lainnya. Apakah copyright yang kita cantumkan di sini ini masih konsisten atau enggak? Nah, karena ini dipegang oleh penulis, jangan sampai di sini ada kebijakan copyright transfer agreement atau copyright transfer form yang harus ditandatangani oleh penulis, itu nantinya bentrok. Katanya di penulis, tapi kok di menu-menu sini ternyata ada copyright transfer form. Itu gara-garanya biasanya dia nyontek jurnal-jurnal orangnya pindah-pindah. Yang satu nyontek jurnal yang satu ini. Halaman yang lainnya nyontek jurnal orang yang lain nih. Ternyata yang kita conteknya itu beda-beda kebijakan. Akhirnya di jurnal kitanya pun jadi salah. Saya cek di sini nggak ada halaman yang mengharuskan si penulis untuk mentransfer copyright-nya ke jurnal atau ke publisher. Ini sudah benar. Mohon maaf kalau memang ternyata masih ada ya dan saya nggak bisa lihat, nanti tinggal diperbaiki saja. Itu yang pertama. Saya ulangi, copyright di sini karena dipegang oleh penulis, maka jangan sampai ada halaman atau apapun yang menyatakan bahwa copyright-nya itu jadi berbeda dengan yang kita nyatakan tadi di penulis. Biasanya yang berbeda pertama itu ada di copyright transfer tadi. Di sini sudah nggak ada, sudah baik. Yang kedua, dicek juga biasanya ada di artikelnya yang menyatakan copyright itu di mana. Coba saya buka salah satu PDF. Seringkali kita karena nggak paham, nyontek the layout jurnal orang itu di bawahnya ada C, dibuletin, kemudian tahun, kemudian nama jurnalnya. Nah, itu artinya copyright-nya dipegang oleh jurnal kalau kayak tadi. Maka kalau di halaman tadi copyright notisnya mengarah ke artikel, kemudian di mengarah ke penulis, kemudian kita cek artikel ternyata ada C, kemudian nama jurnal, berarti itu udah bentrok. Itu pasti ditolak. Itu yang sering kali menyebabkan penolakan. Dan Associate Editor Dodge itu ngeceknya langsung aja, karena kasusnya seringnya di sana, langsung ke bagian-bagiannya. Mana PDF? Oh ini. Ini untuk memperkuat juga di bawah sini, di bawah halaman referensi ini sebenarnya di OJS 2 itu ada pengaturan untuk mencantumkan juga copyright dan lisensi. Nanti bisa ditambahkan di sini. Itu untuk memperkuat saja. Saya buka dulu PDF-nya. Contoh nih, kayak punya yang saya kelola, ini di halaman abstrak itu dia juga saya mencantumkan ada copyright. Oh, belum saya aktifkan juga ini yang terbaru, yang lama kayaknya sudah ada karena ini baru terbit. Oke, sambil nunggu saya buka F punya Mutiara Media. Nah, ini kalimat ini jadi bentrok dengan kalimat yang sebelumnya. Copyright 2020 MM. Gak kelihatan kan? Oh ya, saya belum share ya. Oke. Nah nih, PDF dari Mutiara Medica. Ingat-ingat tadi saya buka di halaman apa tadi? Halaman copyright notice-nya itu author retain, berarti penulis memegang copyright. Ternyata saya buka di PDF-nya C, ini artinya copyright nih, 2020 MMJKK. Sepertinya MMJKK ini adalah inisial dari jurnal Mutiara Medica. Maka jurnal MMJKK ini kalau diajukan pasti ditolak karena copyright-nya bentrok antara yang di artikel dengan yang kita tulis di kebijakan copyright yang kita tulis di website OJS-nya. Solusinya sesuaikan. Apakah yang PDF-nya yang disesuaikan ngikut ke sana atau yang di sana disesuaikan ngikut ke di sini. Silahkan dipikirkan sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan, kira-kira lebih gampang ubah yang mana.
Itu dari sisi tenaga, dari sisi kebijakan juga dirumuskan saja dengan teman-teman editorial team, kira-kira ini copyright-nya ini enaknya dipegang oleh penulis atau oleh jurnal. Kita dapat kasus bahwa ada copyright dari, kita cek punyanya, bentar, share. Saya cek punya Mekanika yang baru saja terindeks DOAJ satu hari yang lalu. Dia kebijakan copyright-nya seperti apa, ini untuk contohnya. Nah, ini sebenarnya contoh copyright yang kurang lengkap sebenarnya, tapi ternyata diterima juga. Karena kurang lengkap, saya coba kasih yang copyright-nya sama ini dengan jurnal Mutiara tadi, persis sama. Tapi bedanya yang Mutiara tadi, dia mencantumkan ada copyright, dan ternyata copyright yang dicantumkan di PDF-nya berbeda dengan yang ada di website. Nah, yang saya kelola misalnya, ini saya tidak mencantumkan copyright di PDF. Nah, oke, copyright saya lanjutkan ke poin berikutnya. Yang dicek berikutnya adalah nama jurnal. Harusnya nama jurnal diceknya pertama, tapi nggak apa-apa, harus start sama saja. Yang berikutnya adalah nama jurnal, ISSN, dan MN scope-nya. Nama jurnalnya Mutiara Medica Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Ini kita cek apakah nama ini sesuai dengan penamaan di ISSN. Nah, untuk ngeceknya kalau kita biasanya diajarin itu kan ngeceknya di halaman ISSN-nya LIPI. Jangan kalau untuk DOAJ. Asesor DOAJ itu kan nggak hanya orang Indonesia, bukan asesor, associate editor. Bukan hanya orang Indonesia, ada dari berbagai negara yang lain. Mereka nggak kenal itu halaman ISSN-nya LIPI. Ya bisa dikatakan nggak semuanya kenal lah. Maka yang harus kita cek itu melalui portal ISSN yang ada di pusatnya. Alamatnya portal.issn.org. Kita cek mana ISSN-nya ini. Oh, sini nggak boleh. Saya copy. ISSN. Mutiara Medica. Ada paralel title-nya, jurnal bla 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 bla. Ya, penamaannya sudah sesuai. Kenapa yang kita harus ngeceknya ke halaman ini? Pertama tadi, bahwa orang associate editor DOAJ itu nggak semuanya kenal ISSN LIPI. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kasus penamaan di ISSN LIPI itu ternyata ada, tapi belum ada di ISSN portal di sini. Ini kemungkinan, ini bisa menebak-nebak saja, kemungkinan LIPI belum mensinkronisasi datanya dengan yang ada di sini. Bisa jadi karena ISSN-nya baru keluar. Solusinya kalau kayak gitu berarti hubungi LIPI agar segera disinkronisasi ke halaman portal ISSN pusatnya ini. Kemudian halaman MN Scope, Focus and Scope sudah ada. Cukup sebenarnya. Saya share lagi materinya. Yang akan
Cek selanjutnya juga adalah panduan untuk author, artinya panduan penulisan, kebijakan screening plagiarisme jika ada, statement open access, dan lisensi. Panduan penulisan. Author guideline ada. Sudah bagus. Nah, ini panduan yang dianggap bagus itu tidak hanya menjelaskan masalah teknis. Teknis itu warna font, ukuran itu sangat teknis. Tapi selain teknis, yang lebih penting lagi adalah menjelaskan substansi. Title itu apa? Nah, ini udah bagus. Title merefleksikan hasil bla bla bla. Nah, ini udah bagus. Ini selain sesuai dengan DOAJ dan akreditasi, ini juga membantu penulis untuk memahami dari panduan penulisan yang diinginkan oleh jurnal ini. Panduan penulis, kemudian tadi kebijakan penulis, dan tadi di peer review proses sudah menyebutkan juga, tapi di sini ternyata ada halaman baru juga, ini bagus. Karena yang diinginkan adalah satu kebijakan itu satu link unik. Nah, satu link unik itu ini. Ketika kita klik ini ada linknya sendiri. Ini dengan link yang lainnya. Ini sangat sederhana, tapi sebenarnya cukup. Nggak masalah. Kalau mau ditambahkan lagi, seperti yang tadi di peer review proses tadi, kita bisa mencantumkan juga informasi di sini mengenai berapa persen, kemudian proses dan lain-lainnya. Tapi segini aja dianggap sudah cukup. Kebijakan plagiarisme, kemudian statement open access. Kita cek open access statement-nya. Wah, lengkap bahkan. Dan terakhir adalah kita cek mengenai lisensi. Nah, lisensi ini sangat dipahami sama dengan copyright, padahal berbeda, tapi memang sangat berkaitan. Di sini lisensinya adalah CC BY NC lah, kita baca seperti itu aja. Kita cek linknya. Ini banyak yang salah juga. Di sini CC BY NC, ketika kita klik linknya mengarah ke kebijakan lisensi yang lain. Ya betul, ini nyambung. Lisensi seringkali juga menjadi penghambat pengusulan masuk DOAJ. Di sini sudah betul. Nanti dicek lagi copyright di halaman yang lain, apakah lisensinya berubah atau tetap konsisten. Halaman yang lain itu ada di copyright ini. Coba di halaman copyright. Nah, ini ada link CCBY Talk. 2 berarti kesalahan jurnal ini. Ingat, di footnote CCBYNC, ternyata di copyright itu ada sedikit kata-kata yang mengarah juga ke lisensi. Dan ketika saya klik link ini, ternyata lisensinya atribusi. Udah 2 tuh kesalahan yang mungkin bisa menghambat jurnal ini untuk diindeks aja. Lisensi juga titelnya PDF-nya. Udah buka PDF. Nah, apakah di sini ada lisensi? Nggak ada, berarti memang bentroknya itu hanya di bagian footer dan di bagian copyright. Ini. Sebenarnya ketika poin-poin tadi itu semuanya diikuti, itu udah pasti dianggap indeks DOAJ. Tambahan, selain yang tadi juga bahasa. Ini sering juga jadi penghambat indeks DOAJ.
bahasa sebaiknya konsisten. Di jurnal ini saya cek bahasa yang tadi saya buka itu sudah konsisten dengan bahasa Inggris. Bahasa yang saya maksud di sini adalah bahasa website, bukan bahasa artikel. Nah, ini kan kebijakannya kan ini menu-menunya ditulis dalam bahasa Inggris. Maka isinya pun harus berbahasa Inggris. Coba saya cek random lagi, misalnya publication frekuensi. Ya, bahasa Inggris. Banyak kasus karena waktu ikut pelatihannya RJI misalnya, ini harus diisi ini harus diisi ini. Nah, karena pengen cepet-cepet dia nulis pakai bahasa Indonesia. Kita lupa menggantinya. Saya share lagi materi sebentar. Sepertinya seluruh penjelasan dari poin-poin tadi sudah tersampaikan. Ini ke bawahnya sebenarnya hanya yang tadi itu. Ini semuanya sama kok. Oh ya, tambahan ini tadi belum tersampaikan. Hindari juga ada indeksasi yang dianggap misleading. Ini contoh-contohnya. Kalau memang jurnal kita terindeks oleh yang ada di sini, entah dengan sengaja ataupun tidak disengaja, ya dihapus saja logonya dari website jurnal kita. Ini tadi copyright, tadi sudah, lisensi juga sudah. Ya, semuanya sudah disampaikan. Silahkan untuk memantik diskusi, saya cukupkan sampai di sini. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, sebetulnya sudah ada 23 orang. Sudah ada pertanyaan juga di chat. Mau saya share screen atau gimana di chat? Oh ya, di chat. Atau saya share screen ini aja. Di chat Zoom ya, di chat Zoom. Iya. Dari atas. Dari Arifah Martiningrum itu ya? Ya. Tapi tadi sudah terjawab, tapi nggak apa-apa di. Apakah dipertimbangkan juga apakah editor sudah memiliki Ediscopus atau belum dan sejenisnya? Ini bukan hanya DOAJ, bukan hanya akreditasi. Ini kepentingan, saya menjelaskan ini kepentingan sebagai pengelolaan jurnal, bahwa dalam pengelolaan jurnal yang ideal, tim pengelola jurnal, baik itu editor ataupun reviewer, itu idealnya memiliki jejak publikasi. Karena dalam mengelola jurnal itu kita mau mengurusi tulisan orang lain, publikasi orang lain, kita mau masak sebenarnya. Nah, karena kita mau masak, maka kita sebaiknya, idealnya juga kita pernah memasak untuk diri sendiri. Maka kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang kita lakukan menjadi lebih objektif. Itu sebenarnya teori dasarnya, logika dasarnya. Nah, Scopus, Google Scholar, ORCID itu hanyalah platform yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki jejak publikasi. Maka ketika seseorang itu punya ID Scopus, maka dia pasti punya publikasi. Ketika seseorang punya ID Google Scholar, di ORCID, maka dia pasti ada publikasi. Maka yang dipertimbangkan adalah jejak publikasinya, bukan merek dari CV-nya itu. Bisa mereknya Scopus, bisa mereknya Google Scholar, bisa mereknya ORCID, bisa mereknya Sinta, dan lain-lain. Jadi yang dipertimbangkan itu adalah historisitas dia dalam kepenulisan karya ilmiah. Sebenarnya itu jawabannya. Mengarah langsung ke bagian ini, apakah dipertimbangkan juga apakah editor memiliki Scopus ID atau belum? Jawabannya tidak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah memiliki publikasi atau belum. Dan kalau hanya sekedar jurnal ini tumbuh, belum memiliki publikasi, itu sebenarnya menurut saya itu wajar-wajar saja, karena orang tumbuh itu bukan dari yang ideal dulu, dari sisi yang tidak ideal dulu.
Maka untuk tetap memperhatikan tim editor dan reviewer ini benar-benar real, maka diberilah CV-CV lain. Misalnya dibuat saja PDF. Kasusnya misalnya di jurnal yang saya kelola, ini banyak editorial tim ini bukan dosen, tapi justru tendik. Tendik itu kan banyak yang nggak punya ID Scopus, nggak punya Google Scholar karena tidak diwajibkan. Tapi dalam bahasa Inggris dia jago, dan lain-lain dia jago. Maka tetap editor-editor seperti ini saya tetap cantumkan. Yang saya cantumkan minimal ada CV-nya, agar orang lain itu tahu bahwa yang bekerja sebagai editor ini walaupun dia tidak punya publikasi, tapi dia punya CV. Di CV dia disebutkan dia pernah lahir, dia pernah sekolah, dia pernah kerja, dan lain-lain. Itu untuk menunjukkan, untuk menguatkan bahwa orang ini setidaknya dia real. Yang lainnya bahwa dia punya kapasitas yang layak, walaupun dia nggak punya publikasi. Mungkin karena dia pernah sekolah di jurusan bahasa Inggris, akhirnya kelihatan juga di CV-nya, oh iya mungkin dia editor bahasa Inggris. Maka dianggaplah itu, dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar. Itu jawaban untuk pertanyaan ini. Erwin, apa kabar ini Erwin? Lama tak jumpa. Nggak mana pertanyaannya Erwin? Oh ini mungkin. Kemarin pengajuan kami dari komunikator sempat reject oleh DOAJ. Tapi karena alasan penolakan di luar dari 58 dari question form, maka kami lakukan banding ke editor sehingga putusan direvisi menjadi accepted sekedar berbagi pengalaman. Nah itu mungkin kalau yang mau tahu itu kenapa dia ditolak dan bandingnya apa yang disebutkan, bisa kontak Mas Erwin. Artinya keputusan DOAJ itu bisa juga dilakukan proses banding. Mas Erwin? Mungkin di-sharing di internal nanti mungkin. Saya lanjutkan dulu aja Mas Erwin. Oke. Siap. Silakan. Arbain, Kang itu hak cipta di jurnal ada nggak? Maksudnya gimana nih Mas Arbain? Halo, ya Kang. Itu apa Enggak, itu? tadi saya buka-buka sedikit ambil kuliah. Jadi tak lihat kok ini hak ciptanya saya belum nemu aja. Di jurnal Maksudnya, mana? yang tadi yang jurnal Medika apa tadi? Mutiara Medika. Oh sudah, tadi saya sudah nemu itu. Oh, udah ya Kang? Ya. Ada, tapi dia bentrok dengan halaman yang lainnya. Nah itu, nggak ada halaman khususnya kan, page khususnya kan? Ada page khususnya. Oh, ada ya Kang? Ada. Ini di about karena dia nggak dicantumkan mungkin di sidebar, tapi dia ada di sini. Copyright. Di Ctrl F mungkin. Tadi saya nggak sempat Ctrl F. Sip. Review proses di bold, mohon diberikan contohnya. Memang itu dari saya. Maksudnya di bold gimana? Oke, itu maksudnya dicetak. Tebalkan doang kata yang tadi kan gampang. Harus dicontohkan juga. Enggak, maksudnya review proses itu saya pikir di highlight gitu atau memang harus dimasukkan di sidebar atau di sidebar itu sebenarnya beberapa informasi yang penting tadi kita masukkan di sidebar. Tapi ketika kita menganggap semuanya penting, akhirnya sidebarnya juga ramai, itu juga nggak bagus juga. Menurut kita yang tahu secara estetiknya. Intinya kebijakan review proses tadi itu ada. Biasanya orang udah paham kalau JS2 itu adanya di about. Review proses. Nah, berarti di boldnya itu tulisannya aja. Tulisannya di sini. Nah, di spotlight. Ya, ini review proses jurnal yang saya kelola ini juga saya nggak bold karena memang kebijakannya hanya segininya. Kalau yang tadi kan review prosesnya sangat panjang, sehingga orang untuk menemukan yang dia cari itu dia agak baca lama untuk mempermudah rumusnya untuk menaiki review proses. Untuk kita langsung aja ini cetak tebalkan bagian ini sampai sini. Share screen-nya belum? Oh iya. Masih PowerPoint. Oke. Dah. Nah, bagian peer review proses jurnalnya Medika tadi, ini sebenarnya kalimatnya bagian ini yang akan dicari. Bahwa proses review ini menggunakan kebijakan double blind review.
Ini yang akan direview oleh dua aspek yang akan direview ya. Mungkin bisa ditambahkan double blind review ya, minimal satu artikel itu minimal akan direview oleh 2 orang, itu lebih kuat lagi nantinya. Nah ini jurnal yang saya kelola, ini bahasa Inggris ala Google ini juga. Jadi di peer review proses itu minimal mencakup bahwa ada kebijakan bahwa kita menyatakan bahwa setiap artikel akan dilakukan proses review. Sebenarnya kebijakan ini yang penting, pertama. Yang kedua, proses reviewnya itu menggunakan kebijakan double blind review. Ini juga perlu tambahan, ini jurnal yang saya kelola juga mungkin masih kurang bagus, ditambahkan juga satu artikel itu akan direview minimal oleh 2 orang. Itu makin kuat lagi nantinya. Dan yang lainnya ini mungkin ini tambahan saja, yang apa yang akan direview oleh reviewer itu, ya bagian-bagian dari artikel secara substansi. Sebenarnya itu saja sih. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mana? Yang ini dari Pak Wisnu atau Bu Wisnu ini. Apabila ada beberapa reviewer. Apabila ada reviewer di jurnal kami yang belum memiliki Scopus ID, apa yang kami lakukan? Apakah ada batasan minimal reviewer yang memiliki Scopus ID dalam sebuah jurnal? Apabila ada reviewer yang belum punya Scopus ID, ya nggak harus ngelakuin apa-apa kan? Kembali ke yang tadi, bahwa editor dan reviewer itu idealnya mempunyai publikasi. Publikasi kan nggak harus di Scopus saja, ada media lain yang bisa kita tempuh untuk Scopus. Scopus ID ini muncul, ini sebenarnya kebijakan akreditasi. Kaitannya bukan dengan DOAJ. Oke, saya bahas akreditasi sedikit. Di akreditasi, editorial, bagian editor dan reviewer, ketika dua bagian ini memiliki publikasi internasional, saya ulangi, ketika editor dan reviewernya memiliki publikasi internasional, 50% lebih dari berbagai institusi, itu maka poinnya maksimal, akan maksimal. Nah itu sebenarnya yang memulai membuat Scopus ID di jurnal itu jadi penting. Saya share screen sedikit deh. Bisa... Bisa kelihatan ada notepad ya? Ada. Ini kaitan dengan kebijakan akreditasi ya. Sebenarnya nggak akreditasi saja awalnya. Ini secara umum bahwa asumsi ketika seseorang, asumsi awal editor dan reviewer itu punya publikasi maka dianggap bagus. Ini logika awalnya. Publikasinya ketika internasional maka sangat bagus akhirnya karena dia sudah melampaui mungkin level yang lain. Maka yang harus digarisbawahi adalah pertama, editor dan reviewer itu punya publikasi. Ini yang paling penting. Jangan sebut merek dulu. Mau dia Scopus, mau tidak Scopus, mau hanya skripsi, mau hanya disertasi, tesis. Itu menurut saya itu semuanya publikasi. Itu yang menyatakan seseorang itu punya kapasitas untuk menjadi editor atau reviewer. Kata publikasi kita garis bawahi bahwa publikasi khususnya di Indonesia itu ada berbagai jenis. Ada publikasi yang disebut publikasi nasional, ada yang disebut sebagai publikasi internasional. Nah, publikasi kita garis bawahi. Ketika publikasinya nasional, dianggap itu levelnya ya level nasional. Ciri-ciri publikasi nasional ya terbitnya di jurnal-jurnal nasional. Kriteria jurnal nasional, ya mungkin terakreditasi nasional, terindeksnya masih terindeks rendah, diversitas penulisnya masih nasional, diversitas editor jurnalnya masih nasional, reviewernya masih nasional. Publikasi berikutnya adalah ada publikasi
internasional. Nah, levelnya lebih tinggi lagi, khususnya dalam akreditasi. Ketika tim editor jurnal Mutiara dan tim reviewer jurnal Mutiara Medica tadi itu punya publikasi internasional, maka dalam akreditasi itu poinnya akan maksimal. Dalam DOAJ nggak sampai mempoin-poinkan, dia hanya ada dan tidak ada. Nah, yang jadi masalah ini udah langsung ke merek, bahwa yang dimaksud publikasi internasional yang baik di Indonesia itu adalah publikasi yang terindeks Scopus, WOS, dan sebagainya. Maka pertanyaan tadi, apakah ketika editor itu mempunyai tidak mempunyai ID Scopus, apa yang saya lakukan? Pertanyaannya langsung ke poin 4, tanpa memahami esensi dari editor dan reviewer yang ada poin 1, 2, 3 tadi. Maka yang harus dilakukan adalah ya pastikan bahwa editor itu pernah menulis saja yang harus dilakukan. Nggak pernah menulis juga, ya bikin CV. Yang penting editor dan reviewer itu ya semakin kuat bahwa itu orang, dan orang itu ada sebenarnya itu. Jadi saya itu sering salah kaprah, orang-orang sering salah kaprah bahwa editor, reviewer itu harus punya Scopus, itu salah. Yang benar, editor dan reviewer itu pertama harus orang real, yang kedua idealnya punya publikasi. Nah, kalimat saya pakai idealnya nih, artinya ada juga kasus nggak ideal. Jadi kalau punya publikasi Scopus, bagus. Nggak punya publikasi Scopus, tapi publikasinya di jurnal-jurnal nasional, bagus juga. Nggak punya publikasi, tapi orangnya real, dibuktikan dengan adanya CV, ada tanggal lahirnya, dan ada nick-nya, dan sebagainya, itu juga bagus. Dalam tahap pengelolaan jurnal, mungkin awalnya kita nggak langsung ke ideal, tapi biar merambah dari yang mungkin kita bisa upayakan dulu. Jadi jawaban yang ini, apabila dari Bu Wisnu ini, apabila ada beberapa reviewer kami nggak punya ID Scopus, nggak masalah. Kalau bisa cari ID yang lainnya yang mengindikasikan bahwa orang itu punya publikasi, Google Scholar-nya, ORCID-nya, Sintanya, dan lain-lain. Itu cukup. Baik untuk akreditasi maupun untuk DOAJ. Untuk akreditasi, semakin dia publikasinya internasional dan semakin banyak yang punya publikasi internasional, maka poin akreditasinya dianggap semakin baik. Dianggap semakin baik. Nah itu, saya ulangi, ada kata dianggapnya. Karena masih anggapan saja. Saya cukupkan pertanyaan Ibu Wisnu Kartika. Dari Pak Junior ya ini. Pak Junior, kalau sejak awal gratis publikasi sebelum DOAJ namun berbayar setelah sudah DOAJ, apakah diperbolehkan dan perlu dikonfirmasi? Oke. Yang ngelola jurnal itu pertama tidak statis tapi dinamis. Sekarang bayar, besok gratis, besoknya lagi gratis terus bayar lagi, dan lain-lain itu boleh. Prinsip utamanya, karena ini menyangkut juga orang lain, prinsip utamanya adalah keterbukaan informasi. Jadi silahkan jurnalnya bayar sampai mahal pun nggak masalah, tapi terbuka informasinya, semuanya ada di website. Merujuk ke pertanyaan, awalnya gratis, kemudian terindeks DOAJ jadi bayar, ya itu wajar saja. Tanpa DOAJ jadi bayar pun juga tetap wajar. Awalnya bayar sudah DOAJ jadi gratis pun wajar. Jadi poin pentingnya ini bukan bayar dan tidak bayar, tapi keterbukaan informasi. Perubahan-perubahan dalam jurnal itu harus diinformasikan terkait dengan kebijakan pembayaran di DOAJ. Karena DOAJ ini dia menyimpan data mengenai jurnal ini bayar atau tidak. Di DOAJ itu dia simpan. Maka ketika kebijakannya ganti, maka kita harus konfirmasi juga ke DOAJ-nya. Cara konfirmasinya gampang kok. Kalau kita sudah terindeks DOAJ itu kita punya user. Nah, kita klik saja di sana. Kita lakukan proses update. Catatan, kalau memang mau update informasi, itu DOAJ itu memeriksanya tidak hanya informasi yang akan diupdate saja yang diperiksa, tapi seluruh informasi yang lainnya. Ada beberapa kasus, dia hanya pengen mengupdate informasi pembayaran tadi, biaya publikasi tadi, tapi malah di-reject akhirnya. Yang sebelumnya sudah DOAJ,
pengen update informasi pembayaran, keputusannya malah di-reject. Ternyata di kebijakan yang lainnya ada kesalahan-kesalahan kayak copyright berubah. Berubah di sini maksudnya berbeda. Di footernya apa, di PDF-nya apa, di halaman yang lainnya mungkin berbeda yang lagi. Jadi update informasi itu diperbolehkan. Tapi khusus untuk kasus DOAJ, walaupun yang akan diupdate-nya itu hanya satu bagian halaman, satu bagian informasi, DOAJ akan mengeceknya selayaknya ini pengajuan baru. Jadi hati-hati. Walaupun bisa, tetap harus hati-hati. Jadi perubahan-perubahan itu wajar. Saya cukupkan pertanyaan yang tadi, saya lanjut. Jika ada perubahan peraturan dan perubahan format misalnya dan sudah diumumkan di laman depan jurnal bahwa ada perubahan di bagian tertentu, apakah tidak masalah? Tidak masalah, ini sudah dijawab di pertanyaan berikutnya. Mengelola jurnal itu dinamis, tidak statis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jurnal kami bla 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 4 kali terbit setahun. Mulai 2012 saya ajukan reduksi pengurangan frekuensi menjadi 2 kali. Apakah berpengaruh terhadap penilaian saat ajukan DOAJ? Enggak sih, yang penting di state di history atau di ada isu data kan di artikel itu di OJS itu, OJS 2 ini kan ada isu data. Ini coba saya cek. Ini. Selain diinformasikan di halaman depan, di announcement, juga diinformasikan di history, juga diinformasikan misalnya di isu data. Nah, ini kan ada, ini keterangan ini saya tulis di isu data. Jadi sejak edisi volume 4 nomor 2, proses penerbitan dilakukan menjadi 2 kali dalam setahun misalnya. Diinformasikan juga di sini biar orang lain itu baca. Karena kadang-kadang orang nggak baca secara teliti di bagian depan, tapi kalau bagian ini pasti dia baca karena dia mau ngecek isi dari artikel yang ada di sini. Jadi bisa diinformasikan di beberapa tempat yang mungkin bisa dilihat oleh orang. Di halaman depan, homepage, description di homepage tadi, di history mungkin, di history ini walaupun nggak nampil di depan, biasanya di sini kita buat halaman sendiri history atau kita buat static page sendiri history, itu bisa nampil, bisa dibaca, bisa enggak, tapi itu penting dibuat di sana untuk merangkum semua perubahan-perubahan dari awal sampai sekarang, itu di halaman itu. Dan informasikan juga kalau ada perubahan-perubahan seperti tadi di isu data. Ini di sini, isu data itu, coba saya buka letaknya ya. Harus sebagai editor bisa melihat itu, editor, back issue, ke isunya. Nah ini ada isu data di sini, umumkan saja di sini. Cukup, saya lanjutkan pertanyaan lainnya. Soal masalah lisensi, apakah memang pemilihan lisensi itu bebas bagaimana copyright atau sebagaimana, dan apakah ada konsekuensinya? Lisensi itu sebenarnya bebas, tapi bebasnya juga nggak asal bebas kita bikin sendiri gitu. Tapi bebas, tapi yang sudah disepakati oleh dunia internasional minimal. Maka lisensi yang paling mudah adalah lisensi yang dimiliki oleh Creative Commons, yang kebijakan yang sudah dibuatkan oleh Creative Commons. Ini ada variasi lisensi yang bisa, yang mungkin dipakai di jurnal kita. CCBY, CCBY-SA, dan sebagainya. Itu silahkan pakai salah satu dan sepakati, dan di setiap halaman, di setiap informasi harus konsisten dengan lisensi-lisensi yang ada ini. Oke, nanti saya share juga materinya, barangkali dibutuhkan. Berikutnya, dulu pernah daftar DOAJ dari Pak Wahyu, tapi gagal karena saat itu terbitan ada yang belum lengkap. Nah, ini kami mau persiapan untuk daftar lagi. Apakah harus menggunakan akun email dan password yang dulu
sudah dipakai atau bisa pakai akun baru yang untuk jurnal yang sama yang dulu sudah lupa karena pergantian pengelola jurnal. Saya belum pernah nyoba melakukan ini. Kalau memang pas daftar baru dengan email yang lain bisa, maka jawabannya bisa. Kalau nggak bisa, maka nggak bisa. Ini saya belum mencoba ini, tapi sepertinya kayaknya bisa karena kayaknya nggak nyimpen akun informasi seperti di Arjuna yang ketika ada daftar satu, yang lainnya jadi nggak bisa daftar karena ISSN-nya dikunci. Tapi saya nggak bisa mengkira-kira karena memang belum pernah melakukannya. Intinya dicoba saja. Ketika bisa, maka jawabannya bisa. Kalau nggak bisa, maka nggak bisa. Oke, nggak ada lagi pertanyaan sepertinya. Silakan saya kembalikan. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau enggak, mau bedah jurnal dulu. Silakan bisa unmute kalau mau nanya langsung. Silakan kalau ada yang mau nanya langsung. Pak Bain mungkin? Ya Mbak, yuk. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Loh, kok saya yang nanya? Saya membantu Kang Busro. Saya tambahkan sedikit ya, boleh ya? Boleh. Ya. Boleh ya. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu dong. Saya Arbain, kebetulan kami satu ini sama Kang Busro di Indonesia 1 kalau nggak salah. Zelon ya. Lain, Rikat Kang. Ya, Rikat Zelon namanya. Ya, Rikat Zelon, ya, sorry Kang. Sedikit saya, mungkin kita langsung ke websitenya aja. Tadi terkait dengan lisensi misalnya, lisensi kita bisa lihat langsung ke website DOAJ. Memang untuk lisensi hampir setengah yang terindeks DOAJ itu menggunakan CC BY. Artinya memang CC BY ini yang paling bebas. Jadi yang paling ya terserah mau diapain setelah karya itu terbit. Karya itu bisa mungkin secara ekonomi bisa apa ya, ibaratnya diterbitkan ulang dan lain sebagainya. Ya itu yang paling bebas mungkin. Dan biasanya di Indonesia itu tidak sulit, teman-teman tinggal ATM ya, adaptasi ya, terus amati tiru dan modifikasi. Biasanya sih kurang lebih seperti itu aja. Terus saya sampaikan sedikit juga ini materi-materi ya. Kalau ini kita di Indonesia 1 memang yang jadi sorotan kita biasanya paling ya copyright, terus lisensi tadi. Untuk lisensi yang jelas yang paling banyak memang yang diterima sampai saat ini itu yang CC BY, artinya paling terbuka dia. Ini tadi semua sudah diulas Kang Busro. Ini contoh tampilan misalnya website yang bling-bling begini mungkin ini tidak terlalu bagus nanti untuk digunakan. Selanjutnya terakhir kemarin ada terkait dengan bahasa, penggunaan bahasa. Jadi kalau bahasa Inggrisnya terlalu terlalu amburadul juga, kemarin di reject ya Kang Busro ya, kemarin di grup AE. Kenapa? Bahasa Inggrisnya kacau sekali gitu misalnya. Iya. Oh iya. Nah, itu langsung di reject juga. Artinya misalnya kalau kita pakai Google Translate itu kalimatnya menggunakan frase saja, bukan kalimat utuh, itu agak berantakan juga nanti tata bahasanya ketika di Inggris kan akan payah. Nah ini sekilas terkait dengan hak cipta dan lisensi tadi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, pemberian hak untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta. Jadi
tentu berbeda antara hak cipta dengan lisensi. Jadi untuk hak cipta nanti bisa yang jelas di DOAJ untuk hak ekonomi maksudnya mungkin nanti ada sifat ekonomi yang muncul setelah karya itu terbit, itu memang harus dipegang oleh penulis. Jadi kurang lebih seperti itu biasanya kalau untuk DOAJ, apalagi ya, saya sifatnya menambahkan saja ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu ya Mbak. Bentroknya biasa di situ memang kita melihatnya pada AE DOAJ melihat pada hak cipta, lisensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Apalagi Mbak? Mungkin ada. Ini kan kemarin kan ada ini kan Pak, ada yang kita tanya di Google Form itu kan link jurnalnya masing-masing. Ini kita tawarkan ke yang hadir hari ini, mau dibedah sekalian karena masih ada 40 menit. Mau dibedah dari yang hadir saja atau bagaimana? Monggo di-share linknya atau bisa disebutkan aja jurnalnya apa, mungkin bisa saya unmute. Bisa atau Mbak tampilkan nanti atau kita yang buka nanti bisa nanti atau Kang Busro sambil ini melihat bisa. Apa ada yang mau langsung daftar? Di formnya mungkin Pak Baim, formnya belum ditampilkan dari tadi formnya, pertanyaan itu. Form ini ya Mbak? Form untuk ngisi DOAJ, form untuk apply. Form apply. Oh ya bentar. Saya bukakan ya. Saya share screen langsung ya. Ya boleh. Ini ya? Ya. Nah ini kan satu basic information jurnal tadi yang jelas. Harus jelas, kalau salah nama, konfirmasi ke LIPI, karena kadang tidak connect antara LIPI dan issn.org. Pastikan orangnya bisa dihubungi, kadang masalah kita di AE DOAJ, misalnya saya itu sudah email atau WA, nggak dibales. Ada yang dibaca doang, mungkin saat itu saya sampaikan bahwa informasi yang ada di jurnal tersebut masih ada nama jurnal lain. Jadi yang seperti kata Kang Busro tadi, misalnya amati dulu modifikasinya, lupa mengganti nama jurnalnya. Nah itu bahaya juga. Apalagi ya? Paling penting kalau kontak biasanya DOAJ untuk masalah waktu akan ada tenggat waktu misalnya 2x24 jam terkait dengan perbaikan atau 1 minggu. Jadi kontak memang harus artinya siap untuk membuka emailnya, mungkin email yang biasa kita pakai atau connect ke handphonenya. Jadi pada saat ada notifikasi dari DOAJ kita bisa langsung tanggapi, bahkan mungkin bisa berdiskusi dengan pengelola jurnal yang lain. Yang mana lagi? APC tadi udah ya. Yang penting jelas, kalaupun ada informasi. Bentar, Pak. Iya, Pak Baim. Oke. Ya, untuk APC tadi juga sudah disampaikan Kang Busro ya. Jadi memang tadi tidak statis ya, memang dinamis tadi kata Kang Busro tadi. Ya, ketika ada perubahan mungkin disampaikan di history, juga ada
penjelasannya. Misalnya kemarin ada saya temuin jurnal, dia di story menjelaskan bahwa terkait dengan peningkatan kualitas terbitan jurnal untuk biaya proofread ya, untuk biaya penerjemahan, dia jelaskan bahwa dia memerlukan dana untuk publikasi di jurnal dia, untuk proofread, untuk penerjemahan, bahkan untuk editing di naskahnya. Jadi dia memungut dana dari penulis digunakan untuk itu. Ceritanya ringkasnya kurang lebih seperti itu di APC-nya terkait dengan perubahan yang tadinya, walaupun tadinya misalnya dia di Sinta, kita bicara Sinta sedikit, Sinta 4, sekarang di Sinta 2, ya memang kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang turun, misalnya setelah di Sinta 2, dia dapat dana dari kampusnya untuk support ke keuangan terkait dengan tata kelola jurnalnya. Jadi ya tadi seperti kata Kang Busro, ya tidak statis dinamis saja di sini. Yang penting informasinya jelas adanya, jangan sampai informasi tidak jelas. Terus submission charge pasti biasanya sih tidak ada ini ya. Dan jangan sampai juga, saya sampaikan sedikit, ada embargo artikel ya. Kalau terbit ya terbit aja. Kemarin juga disampaikan teman-teman, jangan sampai metadatanya misalnya berbulan-bulan terbit. Jadi ya 2-3 hari oke lah misalnya. Tapi jangan sampai terlalu lama misalnya. Nanti bisa jadi itu di discontinue atau di informasi dari Pak Iwan seperti itu. Jangan terlalu lama untuk artikel tersebut di embargo. Ketika sudah waktunya, ini bulan April, misalnya diterbitkan nanti di 31 April ya, di ujungnya ya diterbitkan full text-nya. Kalaupun terpaksa untuk menerbitkan metadatanya saja, sebaiknya jangan terlalu lama. Kurang lebih seperti itu. Untuk penulis dan artikel tentu ya jangan sampai artikelnya 20, reviewernya di situ. Ya, ada iklan sedikit. Itu reviewernya jangan sampai sedikit lah. Tadi seperti Kang Busro juga, nanti ketahuan banget ya. Artinya apalagi di situ disebutkan double blind dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa 2 Pak Baik. Halo. Ya, Mbak, masih di sana. Mbak Zulitiana, apakah masih ada kesempatan untuk bertanya, Mbak? Masih. Bapak. Oh, saya Hasan Syamsuddin, kebetulan megang jurnal JSP, CHI, Agraris, Komunikator sama Erwin dan juga Audiens. Agak banyak ini jurnalnya, tapi lingkupnya masih sosial politik. Nah, salah satu jurnal kami ini memang kita memahami, Mbak, Mas, tidak semua EC itu kan paham soal masalah indeksasi. Nah, kita memahami permasalahan itu. Nah, yang itu kemudian menjadi tugas kita untuk memikirkannya. Nah, salah satu problemnya terkait dengan DOAJ itu adalah ada jurnal yang memang katakanlah pengelola atau adminnya berganti-ganti. Sehingga ketika transisi ini tidak memberikan informasi yang detail tentang masalah profil jurnal di lembaga pengindeks masing-masing. Nah, salah satu contohnya misalnya, saya menemukan masalah antara ISSN online ya yang ada di LIPI dengan DOAJ itu nama jurnalnya berbeda. Nah, ini saya tidak tahu harus bagaimana ya. Ini saya curhat aja lah. Itu satu permasalahan. Yang kedua, karena seringkali berganti admin jurnal, ini username dan juga password DOAJ-nya lupa. Sehingga update metadata itu tidak berlangsung. Dan ini bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan yang saya takutkan nanti ini didiscontinue lah DOAJ.
Nah, itu jadi masalahnya di nama yang berbeda, apakah masih bisa diedit? Tapi kalaupun diedit, ya username dan passwordnya juga sudah lupa, sehingga berdampak pada delay metadata yang berbulan-bulan mungkin ya, sudah tidak diperbaharui. Nah ini bagaimana, Kang Busro? Ada solusi nggak kira-kira? Saya memahami bahwa para editor in chief ya mungkin ya ada yang mahir begitu tentang masalah indeksasi, tapi ada juga yang menyuruhkan, memasrahkan sepenuhnya kepada kita. Kira-kira gimana Kang ini Kang solusinya Kang? Pak Busro? Bisa saja. Kenapa? Pak Busro bisa langsung dijawab ya? Iya. Dengeran? Tadi kedengeran kan tadi pertanyaannya karena ada perbedaan nama di SSN sama di SSN yang pertama berarti harus login. Yang pertama harus bisa login itu. Untuk bisa login, sebenarnya tinggal email saja ke DOAJ-nya, feedback DOAJ-nya. Saya pernah juga kasus kayak gitu, tinggal di email, kemudian baru dikasih akunnya. Kalau udah dikasih akun, kan bisa diunggah XML-nya biar untuk update metadata lagi. Terkait nama sih sebenarnya yang harus dicek itu nama di portal ISSN-nya, namanya sama atau enggak. Kalaupun bisa, tinggal dikomunikasikan. Ini sebenarnya bisa dikomunikasikan lewat email. Ini saya lagi nyari, emailnya apa sih? Feedback kalau nggak salah. Saya sempat juga punya kasus itu. Saking lamanya nggak megang jurnal 6 bulan, kan terbitnya 6 bulan sekali, berarti kan update-nya 6 bulan sekali. Lupa juga username dan password-nya. Ntar saya cek emailnya. Bisa langsung reset malah. Ada fasilitas resetnya di laman DOAJ-nya. Bisa di share screen, Pak. Mana sih untuk share screen-nya? Bawah. Hijau. Pertanyaannya, Bapak masih ingat kan email yang digunakan? Masih, sepertinya masih pakai official emailnya jurnal. Nah, ini di sini ada forgot nih, username dan password. Bisa aja lah. Langsung situ. Pernah kayak gitu juga. Nah, ini langsung ada. Itu di mana itu linknya, Kang? Buka doaj.org. Nanti masuknya ke login. Itu ada di bawahnya. Yang penting username-nya sama ya, username yang digunakan. Langsung email. Kalaupun nama username lupa, password lupa, tuh langsung saja isi. Iya. Kalau sudah bisa login, udah bisa ngapain aja. Tapi kalau judul itu memang bisa, maksudnya nama jurnal itu bisa diedit ya, Kang? Kayaknya ada beberapa yang memang bisa diedit, ada yang tidak ya? Dan harus email itu. Coba nama jurnalnya, Pak. JSP. Apa? JSP? Jurnal Studi Pemerintahan. Ini ya? Nah. Yang terdata di DOAJ-nya namanya? Jurnal Studi Pemerintahan, Jurnal Government and Politics, kalau tidak salah. Yang di SSN online-nya, Bahasa Indonesia, Jurnal Studi Pemerintahan. Nah, ini saya harus ngedit yang mana berarti? Yang DOAJ atau yang SSN online? Nah, namanya kan Jurnal Studi Pemerintahan. Di DOAJ-nya? Jurnal Government and Politics, JGP. Jurnal Government and Politics. Ada di linknya, ini ya. Itu ya. Ya, betul. Itu memang ada. Bisa di email sepertinya kalau ini. Tunjukkan aja link nama ke link ISSN-nya. Dicoba intinya mah. Iya.
Karena belum pernah mengalami kasus ini juga. Mungkin bisa di email ke setelah di Aja ya. Ya. Cukup? Cukup. Terima kasih Kang. Yo. Baik, Bapak Ibu yang lain atau dari listnya yang kemarin dikirim ke Google Form ini hanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jurnal saja yang sudah menyatakan sudah terindeks. Selebihnya belum. Tadi apa lagi? Bedah. Ini bukan yang ini. Share screen-nya coba ditutup dulu, Pak. Silakan Bapak Ibu atau saya unmute aja semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wahid ya? Iya, betul Mbak. Oke. Sedikit nanya ya, ini terkait yang tadi ISSN Mbak. Ya, silakan Bapak. Nah ini kan kalau, ini saya kebetulan juga baru ngecek di portal ISSN, ya, di portal ISSN itu kan tertulisnya Jurnal Media Hukum. Nah, kalau di SSN LIPI itu media hukum saja. Itu berarti yang dibetulkan yang LIPI atau gimana? Pak Busro bisa langsung dijawab atau gimana? Sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini lebih tepat dikonsultasikan ke LIPI-nya langsung. Bisakah diperbaiki? Kalau yang diperbaiki enaknya yang mana gitu? Karena yang namanya nama kan kita yang punya. Nah, berarti kita yang mau yang mana yang mau ditetapkan, terus ditetapkan. Nah, kemudian kalau kita sudah punya dari dua itu tadi. Kalau kita sudah tahu mana yang ditetapkan, baru ditanya apakah masih bisa diubah. Nah, itu takutnya malah nggak bisa diubah. Jadi saya nggak bisa jawab banyak. Itu kewenangannya adanya di pihak lain. Nah, biasanya kalau kejadian seperti ini karena apa? Gimana? Kejadian beda antara LIPI dengan portal ISSN itu kenapa kira-kira bisa beda itu? Nggak bisa dikira-kira karena hanya orang LIPI yang tahu ketika sinkronisasi mungkin ada kesalahan dan lain-lain. Untuk gitu lebih ya? tepatnya coba saya buka di ISSN LIPI namanya apa, di portalnya namanya apa. Ya. Nomor Yang media hukum, media hukum. ISSN-nya nomor berapa? Nomor ISSN-nya aja deh. 2503. Terus 1023. Di LIPI media hukum, kemudian di portal Jurnal Media Hukum. Jurnal Media Hukum. Ya, mungkin bisa dikonsultasikan ke LIPI biar lebih. Ke LIPI ya. Ke LIPI ya berarti ya? Ya ke dulu mah PDII, apa sekarang PDDI kayaknya. Ya kan nomornya di ISSN online ini. Halaman ISSN online. Oh ya, nggih. Oh ya, makasih itu aja. Yuk, sama-sama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada lagi, masih ada sekitar 20 menit lagi. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa sebenarnya. Nah, cuman waktu yang kami sediakan untuk UMY ini sampai dengan jam 12. Kemarin yang di link yang sudah saya share itu Pak Busro. Apa lagi? File Excel yang ada di yang barusan saya share. Dibuka aja di sini. Oke.
Halo? Ya, Ya, Saya bisa tanya nih. silakan Putri. Tadi kan disampaikan supaya tidak terlalu lama ketika menuliskan metadata saja, agar segera diikuti dengan full text-nya. Nah, ini batasan waktu lama itu berapa ya? Kira-kira gitu berapa? Halo? Ya, Oke. ini sebenarnya pertanyaan yang gimana ya? Pertama, nggak ada polisi publikasi, jadi nggak ada yang punya panduan ini berapa lama dan lain-lainnya. Kewajaran saja sih, kewajaran juga kan jadi nggak sepakat juga, nggak sama juga. Tapi intinya lebih tepat ketika kita menerbitkan metadata itu bisa terbit awal sebelum jadwal terbitnya berlangsung. Misalnya jadwal terbitnya Juni, metadatanya udah siap. Metadata siap itu karena memang artikelnya sudah siap, hanya belum di layout saja. Itu bisa diterbitkan lebih awal. Ya. Nah, kasuistik sebenarnya tadi kasusnya Mas Arbain tadi itu kasuistik ketika telat metadata kemudian PDF-nya baru belakangan, itu kan biasanya temuan-temuan yang insidental sifatnya. Jadi nggak ini. Prinsipnya jurnal terbit itu sebaiknya tepat waktu. Nah, kapan waktu boleh telatnya ya sebenarnya nggak ada kesepakatan telatnya harus berapa lama. Tapi kalau nanyanya ke saya, ya saya mencoba mikir sendiri, ijtihad sendiri, ya sampai waktu terbit berikutnya belum nyampe. Kalau jadwal terbitnya Juni Desember, ya Juni itu sebelum Desember, yang edisi Juni itu harusnya udah terbit sebelum kita menerbitkan edisi Desember. Jadi nggak melewati masa terbit berikutnya. Itu juga sebenarnya ya nggak bagus juga. Intinya usahakan tepat waktu dan artikelnya siap semua. Nggak ada kesepakatan yang ini. Kalau yang tadi itu memang kasus-kasus tertentu bisa jadi ada yang dipertimbangkan untuk ditolak, ada yang dipertimbangkan untuk tidak. Ya kalau untuk daftar DOAJ, ya kalau ada metadata kemudian nggak ada PDF-nya ya pasti ditolak. Karena namanya juga DOAJ. DOAJ itu O dan A-nya itu open access. Kalau nggak ada PDF-nya berarti nggak open dong. Ya udah pasti ditolak itu. Nah, tapi kalau ini secara umum, bolehkah kita telat? Ya nggak usah nanya ke orang boleh dan tidaknya. Ya kita telat ya telat saja, nggak usah ditanya juga. Orang lain paham itu telat, gitu aja sih. Terkait DOAJ, kalau nggak ada PDF-nya ya pasti ditolak. Karena nggak memenuhi unsur OA tadi dalam DOAJ. Itu aja sih, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Maaf, boleh tanya? Halo. Silakan Ibu. Ini saya dari jurnal JFLTL namanya, Journal of Foreign Language Teaching and Learning. Nah, masalahnya ini ada pertanyaannya mungkin gini, yang dianggap beda itu apakah jika nama bagian dari nama jurnal itu hanya katanya, atau kalau misalnya ada perbedaan kecil dari cara penulisan itu dianggap beda nggak ya? Karena jurnal kami itu sudah bertahun-tahun kami cara menulisnya itu kata and dan itu tuh kami memakai simbol dan itu. Nah, sementara ketika kami cek di ISSN ternyata mereka menulisnya itu dengan kata AND. Nah, kalau seperti itu dianggap berbeda nggak ya? Bermasalah nggak ya kira-kira? Nah, ini kalau pendekatan teknis, ya pasti dianggap berbeda. Karena ya karakternya berbeda, tapi kalau pendekatan pakai manusia ya dianggap sama. Untuk jurnal sih kayaknya nggak jadi masalah itu. DO baik akreditasi ataupun DOAJ nggak jadi masalah menurut saya. Karena hanya perbedaan itu aja. Tapi kalau memang secara teknis itu jadi berbeda. Kalau jawabannya berbeda ya berbeda. Kalau bermasalah atau tidak itu menurut saya nggak bermasalah. Tapi akibat dari berbeda itu bisa macam-macam nanti ke depannya. Bisa jadi karena metadatanya berbeda, jadi ada citasi yang nggak kekumpul dan lain-lain. Tapi sepertinya nggak terlalu banyak masalah gitu. Karena di citasi misalnya penghitungan Google Scholar itu, dia juga kan nggak hanya ngitung satu unsur penuh itu, dia satu-satu perkata-perkata ketika ada kemiripan nama ini. Pasti dia masukkan ke nama yang sama. Sepertinya.
Karena kalau kita lihat sistem citasinya IEEE itu kan dia disingkat penamaannya. Jurnal jadi J titik dan lain-lain itu kita anggap ke sana jadi sama kan kasus-kasus itu. Kalau sementara ini sih di Google Scholar sepertinya nggak ada masalah karena ada publikasi yang mensitasi jurnal kami itu nulisnya juga pakai N, ada yang pakai ampersand atau simbol tadi, dan ternyata semuanya masuk dihitung oleh Google Scholar gitu. Ya, sepertinya nggak terlalu banyak masalah besar sih. Oke. Kalau dianggap berbeda ya berbeda, kalau bermasalah kayaknya enggak. Oke, terima kasih. Iya. Ya, sama Ibu. Ibu siapa tadi namanya? Lupa saya. Arifah, Mbak. Oh iya, Ibu Arifah. Baik. Mohon maaf karena saya harus mengkonfirmasi nanti terkait dengan laporan ke pihak UMY yang kemarin menjadi co-host. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang indeksasi DOAJ? Ya, silakan Pak Junior. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak Busro. Saya ingin bertanya, saya mengolah beberapa macam jurnal, tapi di antaranya 2 jurnal pakai menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang salah satu jurnal yang bahasa Indonesia ini sudah menerbitkan sudah banyak sekitar 16 terbitan edisi, tapi di websitenya pun di bahasa Indonesia. Nah, untuk menindaklanjuti untuk daftar ke DOAJ, apakah bisa mendaftarkan atau misalkan kita akan merubah mentransfer ke bahasa Inggris dulu terlebih dahulu, baik itu konten dari isi artikelnya juga, misalnya 1 edisi, baru kita bisa mengajukan atau seperti apa ya? Terima kasih. Gimana Bu? Kurang jelas. Kurang jelas ya. Awalnya putus-putus. Iya. Halo. Iya, Pak. Oke. Jadi gini, ada jurnal yang saya kelola itu masih bahasa Indonesia. Dan sudah menerbitkan sekitar 16 edisi, tapi versi bahasa Indonesia. Kemudian artikelnya yang dimaksud bahasa Indonesia itu artikelnya maupun websitenya. Iya. Terus kemudian mau mencoba untuk apply ke DOAJ. Apakah perlu harus merubah dulu dari sisi konten websitenya bahasa Inggris, full in English, baik itu websitenya apa nanti pun edisi selanjutnya juga harus pakai artikel bahasa Inggris atau seperti apa? Kaitannya dengan DOAJ dalam sisi bahasa yang saya tekankan ini bahasa informasi di website, bukan bahasa artikel. Jadi bahasa itu harus konsisten. Kalau di satu kebijakan berbahasa Indonesia, maka di informasi kebijakan yang lainnya harus berbahasa Indonesia semuanya. Jadi nggak harus bahasa Inggris, nggak harus bahasa Indonesia, nggak harus bahasa yang lain, tapi bahasa yang konsisten. Bisa disebutkan jurnalnya untuk kasus? Oke, nama jurnalnya JBTI. JBTI. Ya. Jurnal Bisnis. JBTI. Ya betul itu. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya bahasa konsisten, itu aja sebenarnya. Saya lihat di JPTI ini bahasanya tidak konsisten, langsung ketahuan dari awal. Ini home, in register ini semuanya berbahasa Inggris, fokus N bahasa Inggris, di sini berbahasa konsisten. Intinya sih sebenarnya yang penting sama di menunya, termasuk informasinya. Jadi bukan bahasa artikelnya. Kalau bahasa artikel silahkan, itu sesuai dengan kebijakan jurnal masing-masing. Dia harus
konsistenkan dulu, baik. Ada lagi Pak Junior? Sudah cukup sih. Baik, saya kembalikan ke yang lain. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, Mas Erwin mungkin. Kalau tidak ada, saya akhiri saja kalau begitu. Yeah. Bagaimana, ada tambahan lagi? Mungkin dari Pak Bain, Pak Busro ada tambahan lagi? Cukup. Nunggu ditanya. Ini di chat juga tidak ada. Kalau Mbak, ya silakan Bu Arifah ya. Maaf Bu Arifah, mohon diulangi. Kalau mau, ini kan masih 15 menit, kalau misalnya... Aduh, halo? Iya, silakan Ibu, putus-putus. Kalau minta tolong dicekkan gitu, boleh nggak Mbak? Boleh. Dicekkan jurnalnya gitu. Jurnalnya namanya JFLTL. Journal of Foreign Language Teaching and Learning. Ini ya, yang ada di screen ya Ibu? Ya. Ini ya? Betul. Oke. Bahasa, nggak mungkin lah, ini namanya... Pak Busro agak terputus. Ya. Bisa diulangi Pak, tadi agak terputus. Ini ya, ini jurnal ini ya. Mm-hmm. Kalau dari sisi bahasa sih kayaknya ini namanya juga jurnal bahasa, ya harusnya bagus. Jadi bahas masalah bahasa. ISSN saja. Portal issn.org. Kita cek penamaannya di laman ISSN. Learning. Sama ya, berarti ya. ISSN berarti aman, penamaan ISSN aman. Dicek tim editor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. UMY, Sumatera Utara, UMY. Kalau bisa ini lebih diperbanyak lagi diversitasnya. Ini hanya dari 2. Oh, ada 3 ya? Ada 3, ada Malang. Ya. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali terbit ini artikel berapa? 5. 5 berarti cukup. Google Scholar-nya ada. Pastikan semuanya ada. Oke. Ada. Sekarang reviewer. Reviewer juga sudah cukup banyak. Ada juga. Cukup. Selanjutnya saya cek bagian kebijakan open access. Ada bagian peer review proses. Double blind system for peer review. Anonim. Cukup. Nah, ini yang di bold itu, contoh-contoh di bold itu. Oke, peer review proses. Mungkin tambahan lagi di sini plagiarism check karena di form docs-nya nggak ada. Oke. Saya cek nggak nemu. Dan copyright, kebijakan copyright ini saya nggak lihat di sini ada atau di halaman yang lain. Dan nggak ada juga. Oke. Berarti itu nggak ada. Lisensinya pakai CCBY CSA, linknya ke sana nggak? Iya, oke. Nah, karena ini kita lisensinya pakai ini, pastikan nantinya di copyright notice-nya itu menyebutkan ini dan linknya ke sini juga ke halaman yang sama. Yang sama itu kan yang tadi, yang Mutiara Medica tadi di footernya dia
halaman beda. Yang di notice, di copyright notice-nya dia lisensi yang lain. Nah, itu contoh yang Oke. Coba saya cek di halaman artikel, karena ada lisensi juga dan ada copyright juga. Yang sering lupa di PDF-nya itu kadang-kadang kita ikut aturannya dulu yang waktu masih nyontek jurnal orang itu belum disesuaikan kembali dengan kebijakan yang sekarang. Saya buka artikel random. Sambil ini saya buka arsip. 2019 sudah terbit 2 kali, 18. Menyampaikan ini mengenai editor dan reviewer yang berkontribusi menjadi penulis di jurnal yang sama. Itu jangan sampai lebih dari 25%. Misalnya ini terbitnya 5 jurnal kan, sekali issue. Maka minimal ada satu saja ya editornya. Lebih baik nggak ada editor yang terlibat jadi autor di situ, lebih baik. Untuk DWJ ya. Jadi tinggal dicari satu-satu aja di isu ini ada editor yang nulis nggak, di isu ini ada editor yang nulis nggak. Kalau ada editor nulis dan kemudian editornya itu terlalu banyak, mungkin bisa diturunkan dari halaman editorial tim dulu nama-nama itu. Biar nantinya tidak jadi masalah. Ini nggak menyebutkan ada lisensi dan copyright, jadi aman. Oke. Selanjutnya dicek author guideline. Mana tadi? Ini. Ini untuk kepentingan akreditasi sih sebenarnya dan DOAJ juga. Author guideline-nya ini belum lengkap. Bisa lihat yang Mutiara Medica tadi, itu lengkap, dia sampai menjelaskan title, abstrak, introduction, dan lain-lain. Fokus and scope ada. Sudah ada. Fokus Pak Musuh. Sebenarnya yang lain-lainnya sudah sih. Sudah sesuai, hanya tadi catatan-catatan tadi saja. Oh, halaman ini APC. Nggak ada juga. Jadi kekurangannya ini jurnal ini tadi apa tadi lupa lagi. APC juga nggak ada ini processing charge. Copyright ya. Copyright APC nggak ada. Pelan-pelan Pak Busra, ini suara Pak Busra putus-putus. Cukup? Bisa diulangi lagi tadi kekurangannya selain pencantuman copyright, ya, artikel processing chart, plagiarism, copyright. Nah, copyright aja banyak catatan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya kembalikan ke Bapak Ibu peserta yang lain, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Ibu Arifah. Silakan. Kalau tidak, sudah ini? Tidak ada lagi? Cukup? Cukup? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri saja. Masih ada sekitar 6 menit, tapi sudah pas berarti dalam materi hari ini sudah pas 2 jam. Saya unmute all dulu ya Pak Busro. Saya duluan. Ini ada ini. Oh ya, silakan. Halo? Gimana? Baik Bapak Ibu, karena sudah berakhir yang materi dan juga tidak ada lagi pertanyaan, saya di sini mau mengakhiri saja
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sertifikat dan yang lainnya akan kami proses kurang lebih paling tidak 1-2 minggu ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa langsung live meeting yang di sebelah kanan. Dan saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.